sejauh mana seriusnya ancaman itu, tapi mungkin jauh lebih baik tidak perlu dites umat ini. Mungkin ketika pemilu dalam politik mereka tidak terkonsolidasi menjadi satu kekuatan, tetapi ketika ada satu isu yang mengusik kehidupan keagamaan mereka, bisa jadi kemudian itu menjadi trigger untuk bersatu. Mungkin ada baiknya pemerintah, kalangan DPR tidak mencoba-coba untuk ngetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kita mau uber sesuatu hari ini, dan ini berita yang luar biasa ya. Masih terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan kali ini suara keluar dari Majelis Ulama Indonesia. Wah, ini sangar juga ini. Dilansir oleh faktakini.net ya. Judulnya MUI.2 kami gelar aksi besar-besaran jika RUU HIP disahkan, hidup mulia atau mati syahid. Wah, luar biasa. Itu kalau sudah bilang hidup mulia atau mati syahid itu luar biasa berarti soalnya. Saya bacakan ya, beritanya masih baru nih, Sabtu 20 Juni 2020. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menegaskan, apabila setelah pertemuan dengan MUI dengan DPR tidak menemukan hasil terkait pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dalam kurung RUU HIP, maka MUI akan menunjuk Panglima untuk melakukan Masyiroh Kubro, aksi besar-besaran. Hal ini ditempuh apabila upaya persuasif sudah tidak dapat lagi dilakukan. Wah, luar biasa ya. Kami gunakan Masyiroh Kubro yang memiliki arti dalam, yaitu berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai ketika malam hari orang sedang tidur, pembahasan itu disahkan. Na'udzubillah min zalik. Kami akan rapat, dan di dalam rapat itu harus ada orang yang kuat untuk melakukan Masyiroh Kubro. Kalau dulu ada 212, kita skalanya nasional dari semua provinsi. Kata Kiai Muhyiddin dalam webinar Sabtu 20 Juni. Kalau menghadapi penista agama kita bisa menghadirkan massa yang banyak, ini akan kita hadirkan jumlah massa besar dari seluruh provinsi. Wah, isi kariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Slogan ini yang akan kita pakai dari hati imbuhnya. Luar biasa ya. Kiai Muhyiddin meminta ormas yang siap untuk melakukan upaya konkret jika RUU HIP benar-benar disahkan pembahasannya. Ini demi kebaikan bangsa Indonesia dan generasi mendatang. Kalau kita ingin nahi mungkar, ulama-ulama yang melakukan nahi mungkar harus siap dikucilkan. Karena itu ada 3 hal yang dilakukan oleh kufar. Pertama, membuat Anda tidak bisa bergerak atau memenjarakan. Kedua, membunuh, baik membunuh sumber pendapatan. Dan ketiga, akan dikeluarkan dengan berbagai cara, ujarnya. Luar biasa ini. MUI menilai pembahasan itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Lebih baik waktu yang ada digunakan untuk hal-hal yang strategis. Saya pun juga berkesimpulan nggak ada gunanya RUU atau undang-undang HIP ini bagi masyarakat ya. Gunanya bagi penguasa sesungguhnya, karena penguasa memerlukan legitimasi ya. Dalam menyampaikan maklumat agar sampai ke masyarakat, MUI meminta semua media mensosialisasikan maklumat ini. Beban kami juga sangat berat karena banyak pihak yang menitipkan amanah kepada kami. Sementara kami bukan apa-apa, hanya khadimul ummah, pelayan umat katanya. Tapi pelayan umat tuh bisa mengancam menggerakkan massa ya, luar biasa. MUI juga melakukan koordinasi dengan seluruh ormas se-Indonesia. Hari ini tutur dia,
Hampir 200 ormas memberikan dukungan terkait pemberhentian pembahasan RUU HIP. Kami berharap ke depan ada video-video yang diunggah, seperti Kota Bogor sudah menggugah video penolakan RUU HIP, ucapnya. Sementara dalam proses legislasi di DPR, MUI mengadakan berbagai lobby dengan DPR, termasuk dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Ma'ruf Amin itu masih ketua MUI, nonaktif ya, belum diganti sebagai ketua MUI. Dan sekarang Ma'ruf Amin adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Harusnya MUI lebih mudah berkomunikasi dengan istana. Tapi istananya istana Wakil Presiden ya. Kalau dengan Presiden kita nggak tahu juga. Kami tidak minta ke Wapres agar pembahasannya ditunda, tapi dihentikan. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan terus mengalir dan selanjutnya kami akan bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Presiden, ujarnya. Ya memang kuncinya di Presiden. Jadi sobat RH sekalian, dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah primus inter pares. Walaupun ada Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, tapi tetap saja derajatnya jauh dibandingkan Presiden. Karena Wakil Presiden itu ibarat ban serep. Selama ada Presiden, maka Presidenlah yang memutuskan sesuatu. Kiai Muhyiddin juga mengkritik sikap Presiden Jokowi yang bilang tidak tahu apa-apa. Bagi dia, tidak pantas orang nomor satu di Indonesia menjawab tidak tahu apa-apa ketika ditanya sesuatu yang berkembang, apalagi menjadi polemik. Kita semua sudah banyak makan asam garam. Kalau ada seorang pemimpin nasional menjawab tidak tahu apa-apa, itu adalah sebuah kejanggalan katanya. Bahasanya juga masih ringan ya, masih sopan, sebuah kejanggalan. Ya ini sama seperti testing the water-nya rancangan undang-undang KPK yang memperlemah KPK, dan unfortunately berhasil ya testing the water-nya. Memang ada penolakan luar biasa, tetapi kemudian toh akhirnya undang-undang itu bisa disetujui di DPR, paripurna DPR, lalu kemudian walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden, tetapi tetap dia menjadi undang-undang ya. Wah ini luar biasa ya, seperti permainan bola sodok ya, sodok kemana tapi mengarahnya kemana ya. Kalau jadi ini high politik, jadi orang paham lah TikToknya kemana. Tapi undang-undang HIP ini kira-kira berhasil nggak TikToknya? Nah ini tantangan bagi dua pihak, bagi yang memprotes dan bagi pihak yang mendorong undang-undang ini atau RUU ini. Dan kita tahu yang mendorong pastilah the ruling party. Tidak mungkin kan partai yang tidak berkuasa mendorong sebuah undang-undang yang dimana undang-undang ini sudah bisa diperkirakan akan berhadapan dengan massa yang banyak ya. Jadi testing the water ya. Dan memang sobat RH sekalian, dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa Pancasila itu tidak boleh dibajak oleh negara. Itu sudah sering saya katakan. Saya tidak setuju juga BPIP. Tetapi memang kalau kita lihat perkembangan terakhir mengenai RUU HIP ini, ada dimensi lain yang juga harus dipertimbangkan, di mana dimensi tersebut sebenarnya lebih pada meta yuridis. Bukan pada persoalan yuridis ansih. Ya. Kalau persoalan yuridis sudah saya kupas. Jadi persoalan meta yuridis itu pertama adalah soal persaingan politik yang terus-menerus antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Sebenarnya kalau kita berkaca pada hasil pemilu di zaman reformasi ini, kelompok nasionalis sudah sangat menikmati kemenangan yang luar biasa sesungguhnya. Kenapa? Karena sejak pemilu tahun 1999 hingga pemilu terakhir 2019 ini, kelompok nasionalis selalu memenangkan pertarungan. Bahkan bisa dikatakan mayoritas. Karena yang namanya Islamic Party atau partai Islam atau partai agama itu paling tidak for the time being bukan menjadi partai yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga pemilu terakhir misalnya luluh lantak sesungguhnya partai yang membawa bendera agama. Kita tahu bahwa nomor satu perolehan suara dan kursi adalah PDI Perjuangan. Basisnya nasionalisme. Nomor dua, kalau hitungannya adalah suara, Gerindra. Nah, Gerindra ini sesungguhnya juga partai nasionalis.
Tetapi memang pemilu kemarin 2019 Gerindra banyak didukung oleh kelompok kanan. Padahal sebenarnya dia, kalau kita bicara spektrum, dia spektrum kiri juga, spektrum nasionalis. Lalu nomor 3 Golkar. Golkar tidak bisa dikatakan partai kanan, tidak bisa juga partai kiri, partai tengah, tapi tetap saja ini bukan partai agama atau berbasis masa Islam atau partai Islam. Nomor 4 adalah partai Nasdem, sama juga, partai spektrum kiri juga. Nomor 5 partai PKB. Nah, PKB partai Islam, tapi kita tahu bahwa so long time sejak berdiri NU adalah partai yang paling akomodatif, ya. Kalau dulu zaman Orde Lama partai NU, sekarang PKB. Walaupun PKB dan NU tidak sama sebangun, tapi paling tidak bicara PKB tanpa bicara NU rasanya tidak mungkin. Nah, ini walaupun partai dalam spektrum kanan, tapi sejak zaman Orde Lama political performance-nya memang selalu nempel kepada kekuasaan, kepada pemerintah. Jadi hampir tidak pernah yang namanya NU beroposisi atau PKB beroposisi, ya. Selalu ikut dalam kekuasaan, seperti halnya Golkar juga. Nah, partai yang berikutnya Demokrat, ya partai berbasis masa nasional juga, paling tidak nasionalis. Jadi spektrumnya kiri, walaupun kiri moderat. Nah, barulah kemudian partai yang ketujuh, partai Islam berbasis masa Islam, PKS. Lalu kemudian ke-8 PAN, ya, berbasis masa Islam juga, walaupun bukan mengatakan partai Islam, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak berbasis masa Islam, PAN. Lalu kemudian terakhir P3 berbasis masa Islam. Coba bayangkan, partai yang jelas-jelas ya berbasis masa Islam itu, atau partai Islam itu cuma nomor 7, nomor 8, nomor 9 di parlemen. Satunya lagi bisa mendapatkan nomor 5. Yang lainnya 1, 2, 3, 4 semuanya partai berbasis masa nasional. Jadi sebenarnya umat Islam di Indonesia sepertinya tidak bicara lagi partai Islam dan tidak partai Islam. Mereka menyebar di mana saja. Tetapi begitu keagamaan mereka terusik, maka disitulah mereka bisa bersatu. Nah, rupanya pengusul RUU HIP ini mau testing the water. Sejauh mana soliditas umat. Saya juga tidak tahu solid atau tidak dalam testing the water ini. Kalau isunya KPK yang tidak menyangkut soal agama, turun ke jalan adalah aktivis anti korupsi, mahasiswa, yang sebenarnya di dalam lapis masyarakat Indonesia termasuk lapis elit. Karena itulah sebenarnya misalnya ketika saya mendorong hapuskan presidensial threshold, itu agak berbeda tone-nya dibandingkan dengan RUU HIP. Apalagi kalau kita bicara mengenai tidak dicantumkannya TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme, dan larangan PKI. Wah, itu langsung memancing ya. NU dan Muhammadiyah yang biasanya berbeda pendapat, langsung satu pendapatnya kalau menghadapi yang namanya the common enemy atau musuh bersama. Mudah-mudahan bangsa kita tidak melakukan hal-hal yang tidak produktif. Apalagi kemudian memaksakan undang-undang ini tetap dibahas, lalu disetujui, lalu disahkan dan diundangkan. Karena kita tidak bisa menjawab untuk kepentingan siapa undang-undang ini. Kalau dibilang ini untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, buktinya bagian terbesar bagi bangsa Indonesia yaitu umat Islam menolak rancangan undang-undang HIP ini. Paling tidak hingga saat ini, hingga video ini dibuat, saya belum pernah menerima atau mendengar mereka yang mendukung. Biasanya kan kalau ada yang menolak, ada saja orang yang kemudian berusaha mendukung. Hingga hari ini belum ada gelombang dukungan tersebut. Yang ada adalah gelombang penolakan. Kenapa bisa begitu? Karena ada dua wacana yang berkembang di publik. Pertama, RUU HIP ini membangkitkan kembali komunisme dan itu mengusik umat Islam. Yang kedua, kaum nasionalis pun terusik karena Pancasila yang sudah merupakan falsafah, cara pandang hidup, dasar negara itu mau dipecah-pecah, mau diperas-peras menjadi Trisila, Ekasila. Lalu kemudian Ekasila itu gotong royong. Mereka yang membaca sejarah akan tahu dari mana sumbernya itu.
memang berasal dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Tapi jangan salah, pidato Bung Karno 1 Juni itu adalah satu sumber untuk menggarap atau membuat atau menyusun dasar negara. Banyak tokoh-tokoh yang saat itu sebenarnya berpidato atau berpendapat. Ada puluhan orang. Hanya memang yang bisa menyusun pendapatnya secara baik hanya tercatat beberapa orang. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan tentu saja Bung Karno dengan pidato 1 Juni. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa satu-satunya sumber Pancasila dari pidato itu. Karena itu adalah ilham, itu adalah salah satu argumentasi. Tapi kalau kita runut kembali, maka setelah pidato tersebut ada tim yang dibentuk, yaitu tim 9, tim kecil yang menyusun kembali dasar negara. Maka kemudian susunannya itu adalah susunan sebagaimana kita kenal sekarang ini. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu berbeda dibandingkan versi Bung Karno, versi Yamin, apalagi versi Supomo yang tidak begitu jelas. Karena itulah, Sobat RH sekalian, Pancasila yang sudah ada, yang sudah embedded, yang sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, buat apa lagi diutak-atik atau dibuat tafsir baru? Karena kalau kita bicara tafsir Pancasila, maka lihatlah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tafsir Pancasila. Jadi, dia bicara mengenai apa saja termasuk pasal 33. Hari-hari ini saya mendengar perusahaan minyak akan dijual, akan digopublikkan, mulai ribut karyawan-karyawannya. Serikat pekerjanya saya dengar mulai ribut. Nah, nanti kita lihat apakah ini tindakan yang bertentangan dengan pasal 33 atau tidak. Tapi intinya adalah Pancasila sudah dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Lalu buat apa lagi? Membuat haluan ideologi Pancasila yang tingkatnya, levelnya hanya undang-undang. Kalau memang butuh kejelasan, kenapa tidak sekalian mengubah konstitusi? Membuat constitutional amendment lagi yang menyempurnakan perubahan yang sudah ada. Dan saya termasuk orang yang mendorong untuk perubahan konstitusi, menyempurnakan undang-undang dasar yang sudah diubah sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002. Tapi materinya bukan materi-materi yang seperti ini. Materinya itu ya, satu, penguatan sistem presidensil, yang kedua, penguatan parlemen, yang ketiga, penguatan otonomi daerah, yang keempat, maksimalisasi atau optimalisasi fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi lebih pada menata sistem ketatanegaraan kita agar lebih workable, lebih efektif dan lebih efisien. Bukan pada hal-hal yang debatable. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Islam, nasionalisme, Pancasila, pro-Pancasila, anti-Pancasila, NKRI dan lain sebagainya, kita akan membuka kembali perdebatan yang tidak produktif sudah sejak lama. Sejak tahun 1955 ketika anggota-anggota konstituante itu berdebat tidak pernah selesai mengenai dasar negara. Maka akhirnya Soekarno membubarkan konstituante, kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian DPR ditambah beberapa orang menjadi DPR-GR, lalu pembentukan MPRS karena di dalam UUDS tidak ada MPRS atau tidak ada MPR. Jadi perdebatan-perdebatan yang tidak produktif itu tidak perlu kita ulangi. Terlebih kalau kita lihat sejarah, dalam masa Orde Lama, Pancasila yang kemudian diambil dari kehidupan masyarakat, falsafah hidup bersama masyarakat, lalu kemudian diambil negara menjadi ideologi negara, hanya menjadi alat gebuk saja. Ketika Bung Karno menafsirkan bahwa Pancasila itu adalah Nasakom. Yang tidak setuju Nasakom itu tidak setuju Pancasila. Karena pada tahun 26 memang Bung Karno menulis tentang Nasasos, nasionalis, agama, dan sosialisme. Tentu konteks zamannya berbeda. Karena pada tahun 26 itu kita tidak tahu, belum ada pemberontakan yang namanya PKI Madiun, ya, PKI Muso tahun 48. Belum ada pemberontakan PKI tahun 65. Ya. Jadi
pada waktu itu Bung Karno hanya melihat fenomena adanya 3 kekuatan di Indonesia, yaitu kekuatan nasionalisme, kekuatan kaum agamawan, dan kekuatan sosialisme. Makanya dia menulis Nasasos sebagai inti dari kekuatan. Dan dia praktekkan menjadi Nasakom ketika memimpin tahun 59 sampai 66 dan akhirnya gagal, ya. Gagal politik seperti itu. Nah, zaman Pak Harto ternyata sama. Walaupun rentang kekuasaannya lebih lama, Pak Harto mengambil juga Pancasila. Dia juga membajak Pancasila untuk menjadi alat ideologi negara untuk menggebuk orang yang tidak sepaham atau tidak setuju dengan pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah kalau mereka bertentangan dengan pemerintah, mengkritik pemerintah, dianggap mereka itu adalah mengkritik Undang-Undang Dasar dan Pancasila terutama. Ketika kita era reformasi, tidak ada presiden yang ribut mengenai ideologi negara, yang bicara tentang Pancasila terlalu banyak. Karena menerima Pancasila dengan fakta sosial bahwa itu adalah cara hidup bersama. Sebagai contoh, saya pernah berpidato di depan Universitas Flores. Saya katakan, kita tidak boleh mempertentangkan antara Pancasila dan agama. Kenapa begitu? Karena agama itu adalah kehidupan kita, keyakinan kita pribadi. Agama itu seperti istri bagi kita. Kita pasti mengatakan agama kita paling baik. Sebagaimana kita mengatakan istri kita paling cantik. Nah, masalahnya adalah ketika kemudian dikontestasikan dengan istri tetangga, kan begitu. Maka tidak hanya istri kita yang marah, istri tetangga dan suaminya juga bisa marah. Karena itulah tidak usah kita banding-bandingkan. Kita yakini agama kita masing-masing. Dalam Islam ada lakum dinukum waliyadin. Tetapi sebagai common platform hidup bersama sebagai bangsa ada Pancasila. Dan Pancasila tidak boleh bertentangan dengan agama. Atau agama tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila menghormati agama dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Semua adalah nilai-nilai agama yang saya yakin terdapat di dalam agama apapun. Karena itulah Pancasila harus kita tanamkan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Dan tidak perlu dipaksakan oleh negara. Apalagi negara mengindoktrinasikan Pancasila. Karena kalau negara begitu, maka nanti yang terjadi adalah indoktrinasi oleh penguasa atau kekuasaan. Padahal penguasa dan negara tidak selalu sama dan sebangun. Negara harus selalu ada, mungkin sampai kiamat, tapi penguasa, pemerintah bisa berganti. Kalau sekarang barangkali tafsir Pancasila ala Presiden Jokowi A, bisa saja presiden berikutnya bukan A, tetapi yang lain. Dan dalam video sebelumnya saya katakan, tafsir itu bisa berkembang ke kanan dan ke kiri. Tetapi jangan lupa ada boundary-nya. Sebagaimana partai politik, misalnya ada partai politik dalam spektrum kiri, tapi ada boundary-nya agar jangan sampai ke kiri betul. Ya. Lalu kemudian dalam perspektif kanan, tapi tidak boleh ke kanan betul, ada boundary-nya. Jadi tetap dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam falsafah Pancasila, dalam wadah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita bisa hidup bersama sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara. Nah, Sobat Era sekalian, kembali kepada ancaman MUI tadi, saya tidak tahu berapa seriusnya, sejauh mana seriusnya ancaman itu, tapi mungkin jauh lebih baik. Tidak perlu dites umat ini. Mungkin ketika pemilu dalam politik mereka tidak terkonsolidasi menjadi satu kekuatan. Karena mereka menggunakan politik garam misalnya, bukan politik gincu. Jadi umat kemana-mana, ke partai apa saja, ada umat Islamnya misalnya. Tetapi ketika ada satu isu yang mengusik kehidupan keagamaan mereka, bisa jadi kemudian itu menjadi trigger untuk bersatu. Dan ketika umat sudah bersatu dengan jumlah mayoritas 80%, mungkin ada baiknya pemerintah, kalangan DPR tidak mencoba-coba untuk ngetes atau testing the water. Sobat Era sekalian, itu Uber kali ini. Jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, membenci, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like,
comment and share. Cheers.